Salam sehat dulur, ketemu lagi di channel Mata Saroja. Hari ini kita kedatangan tamu banyak. Kang Priyo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Banyak tamu kita. Jadi saya perkenalkan dulu Mas Fajar Basuko, iki Mbak LSM, Deden Kota LSM Kediri asli nih. Cuman beliau kayaknya mempunyai LSM baru Joyoboyo Nusantara. Kediri. Oke. Kang Akhir Kristiono, FKPN. Ormas ya, Ormas. Terus Mas jurnalis juga. Oh iya, wis pokoknya kabeh. Ditangkap kalau kayak borong ya, kontraktor juga. Oke. Nama Bang Akson, praktisi hukum sekaligus ketua PP tokoh-tokoh dan pengurus dari ormas-ormas senior yang ada di Kediri. Hari ini kita berdiskusi setelah wali kota terpilih, kemudian paling tidak juga ada angan-angan, harapan, mungkin kritik atau pesan-pesan sebagai teman-teman senior yang berkiprah di bidang LSM dan ormas sekaligus praktisi hukum. Silahkan nanti kita berdiskusi ke depan itu harapannya seperti apa, pengennya seperti apa, yang perlu dikritisi apa, kita buka. Kang Rio, silahkan bro. Terima kasih. Kedatangan hari ini spesial senior ini teman-teman seperjuangan berjuang berbaju dan uang ini aneh aku kan kira kan berjuang berbeda makna juga macam-macam. Salaman sih toh. Ikan wis suwe gak ketemu. Ini 02 01 saiki dadi 00. Oh, di warga kota gitu. Ini kemarin dari 03 ini. Emang di Jawa 01 gak, di Jawa 02 juga gak. Ini teman lama juga. Ini adik saya tuh. Ini kita ini. Ikan kita ini. Jadi intinya gini, alhamdulillah kita semua lah warga kota Kediri yang lahir dan besar di Kediri. Mungkin suatu saat ada kelak nanti panggil Tuhan dipendem di Kediri juga kan gitu. Hari-harinya juga dipendem di Kediri kan. Kita kan juga sebagai orang pergerakan pasti paham lah kondisi kota Kediri hari ini seperti apa. Tertinggal kalau menurut pandangan saya itu dari beberapa daerah-daerah yang seharusnya tidak bisa melampaui kota Kediri. Dari postur APBD-nya, dari luas wilayahnya, jumlah penduduknya ini sangat nggak masuk akal kota Kediri bisa tertinggal dibanding tetangga-tetangga kita yang lain. Kita berjalan ke Tulungagung, ke Blitar, tuh lewat CLS, begitu majunya pembangunan mereka. Kota Kediri hari ini seperti selilit dari ekonomi yang bergulir di Jawa Timur, seperti anak tertinggal. Padahal postur APBD kita sangat luar biasa. Apa kendala-kendalanya? Alhamdulillah, kalau ijabai wali kota kita yang kita harapkan, kita dambakan diberi kuasa oleh Allah untuk menang. Saya punya kesempatan kemarin untuk membantu mendedikasikan ilmu dan pengalaman. Akhirnya kita kumpulkan lah simpul-simpul masing-masing sentra-sentra di kota Kediri. Jadi rohnya pemerintahan ini menghadap pada anggaran. Alhamdulillah saya sudah punya seluruh data kegiatan anggaran di kota Kediri. Sehingga nanti apa sih penyebab utamanya? Apa sih harapan masyarakat yang seharusnya bisa dipenuhi oleh anggaran ini? Kenapa bisa tidak terpenuhi? Berarti kan ada ibarat hari ini kan kayak saya ibaratkan kota Kediri itu pincang seperti podcast yang dulu kemarin. Pincang. Nah ini penyebab pincangnya ini apa? Bisulkah, udunkah, perlu diobatikah, kalau perlu diamputasikan kan gitu. Nanti kita kupas bareng. Saya punya parameternya, jadi diskusinya nanti bahwa apa yang kita angan-angankan ternyata tidak bisa direalisasikan sebenarnya. Apa yang diharapkan ternyata bukan hanya impian, sebenarnya bisa direalisasikan dengan anggaran ada. Nah, kita sebagai social control kan bisa memberikan sumbangsihnya melalui pandangan atau kritis jiwa-jiwa kritis kita. Kita ditempatkan mungkin oleh Tuhan untuk menjadi bagian social control. Itu kan sebenarnya pilihan untuk kita. Bisa kita memilih untuk ke jalur yang lebih enak, tapi ternyata saya jalanin termasuk hidup saya sendiri, saya lebih nyaman di dunia sosial kontrol. Saya lebih bisa jernih melihat keadaan.
saja Mas Bandor. Oke. Baik. Nah kita mulai dari satu persoalan apa monggo. Ya, Ayo. mungkin saya mulai dari yang senior. Meskipun LSME junior, laki lahir. Jenengan kan sudah puluhan tahun ceritanya. Lahir neng Kediri, hari-hari di neng Kediri dan tahu banyak dari sejarah bagus, sejarah burung. sejarah. Silakan kita kritisi bersama-sama, kita carikan solusi untuk ke depan Kediri yang lebih baik. Monggo. Oke, terima kasih Mas. Yang pertama-tama kami dari Joyoboyo Nusantara Kediri mengapresiasi masyarakat Kota Kediri pelaksanaan pemilu kada kemarin, aparat penegak hukum. Alhamdulillah pilkada Kota Kediri berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada kendaraan atau apapun. Ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman dari Saroja undang kita ke sini. Ya. Kita ngobrol dengan tujuan kira-kira gimana gambaran Kota Kediri ke depan. Ya. Dengan wali kota kita yang baru, wakil wali kota yang baru kita, dan dengan kondisi keadaan yang clean. Ya. Dalam arti clean, Sangat clean wali kota. bersih. Beliau berdua belum terkontaminasi dengan permasalahan birokrat Kota Kediri. Sepakat. Nah, gitu kan? Iya. Nah, moga-moga di kemudian hari bisa berjalan dengan baik, yang amanat yang sudah diberikan pada masyarakat Kota Kediri pada beliau berdua. Amin. Pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Kediri bisa terlaksana, Kediri lebih maju seperti katakan Mas beliau tadi, betul. Memang APBD Kota Kediri gede, Pak. Posturnya sangat. Jadi nek Kediri kayak iso maju kan ya lucu gitu. Ya. Tapi jangan keliru. PR-nya besok juga banyak. Nah, ini yang perlu disampaikan. PR-nya wali kota dan wali kota terpilih kemarin yang mungkin Maret besok akan dilantik, itu PR-nya paling banyak. Paling berat secara Paling umur ya. berat tinggalan dari yang kemarin. Ya. Ya. Yang paling menonjol pertama kali ya masalah alun-alun. Kenapa kok alun-alun saya sampaikan yang pertama? Jadi alun-alun itu maskot Kota Kediri, itu wajah Kota Kediri. Dan itu. Iya. Dulu waktu saya masih kecil itu magnet alun-alun itu. Magnetnya Kota Kediri. Belum ada Ramayana, belum ada mall-mall yang sekarang mulai berjamur ke alun-alun itu magnet. Titik nolnya. Titik nolnya teman-teman seangkatan saya dari Bandar Lor, Bandar Kidul, Bandar Melati, Ngumpulin ini. Kampung Dalam, Kaliombos, Tonopati. Kebetulan saya lahir di Pandian, besar di Pandian. Hari-hari saya ditanam di Pandian, jadi tahu persis gitu. Kalau malam minggu mesti rame, magnetnya di situ. Berangkat dari rumah ke alun-alun bawa bola, main bola di situ. Walaupun itu malam, semuanya kumpul. Waktu masih usum bidan-bidanan, di situ tempat berkumpulnya teman-teman 80-an ini Pak. Iya, tenang sampai ini kita kata. Di Mojoroto ada Jiromifa, ya. Di Simonegara ada Aurora, di Pandian ada Gadeblas. Kumpulnya kan di situ. Senior tenan kita ya. Suhu ini. Wujudnya sekarang dibangun dengan settingan yang tidak jelas buat kita. Masyarakat Kota Kediri yang aman tentang teknik sipil, iki kabeh digawe opo? Kayak mall apa kayak apa? Bapak sih jadi mayor bisnis kok malah digeser, bukan malah malati. Iya. Pada simbol. Saya belum lahir, mayor bisnis sudah berdiri tegak di situ. Iya. Simbolis ungkapan menghargai pahlawan Itu bentuk penghargaan kita terhadap Mayor Bismo yang kebetulan mungkin kalau sekarang itu udah 521. Mayor Bismo bukan orang Kediri, Mayor Bismo itu orang Pati, Jawa Tengah. Dia di sini kemudian batalion pangkat mayor. Kalau sekarang kemudian batalion di sini kan letkol kan. Kalau dulu mayor. Dia meninggal karena memperjuangkan kemerdekaan, meninggal di bentuk penghormatan masyarakat Kota Kediri terhadap Mayor Bismo. Loh, itu kok malah digeser, bukan malah timbul masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya secara pribadi dan Joyoboyo secara lembaga tidak akan bicara tentang hukum. Biar nanti Pak Nusron yang ngomong. Mungkin Pak Priyo. Intinya gini, alun-alun harus cepat dibangun. Apapun itu risikonya.
kepada wali kota yang akan datang, tolong itu secepatnya dibangun biar bisa digunakan oleh masyarakat Kota Kediri sebagai pariwisata murah. Ya, pariwisata murah, pariwisata untuk masyarakat kelas menengah, untuk kumpul seperti kemarin-kemarin dengan desa yang lebih bagus lagi. Tadi itu kan, terkait masalah di situ nanti ditemukan ada pidana atau penyelewengan, saya sebagai masyarakat tidak mau tahu, biar itu urusan penegak hukum. Sepenting itu harus ditata dengan baik, biar tidak mangkrak seperti ini, kan gitu kan. Nah, tapi saya yakin wali kota yang akan datang pasti akan jadi prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, lokalisasi. Yang ketiga, lokalisasi. Yang apa lokalisasi? Lokalisasi kan digempur, terus orang dibantu sampai sekarang. Kalau ngomong prostitusi, wah aku orang beragama. Aku mungkin setuju. Ngapunten dulu kenapa sih itu dikontrak, gimana cerita? Sejarahnya mungkin jangan bisa cerita ke orang awam yang belum tahu sejarahnya. Ya, kamu ya. Karena kok saya pelaku sejarah. Oke, monggo silakan. Tanya itu pas. Nah, karena kan pentingannya kan itu juga. Paling tidak kan enak dasarnya kan loh, Mas. Dulu tahun 99, Pak moderator dan teman-teman yang dari sini itu sudah pernah ditutup sama wali kota Mas Pur. Karena di Kediri mau ada muktamar. Oh, itu alasannya. Karena dasar hukumnya dianggap kurang pas, sempat terjadi demo rame-rame. Kebetulan saya yang mimpin demo selama diri, kebetulan sekali. Tahun 9 juga. Setelah itu, karena situasi kondisi masyarakat waktu itu lagi bergejolak, pemerintah Pak Mastur waktu itu memang dasar hukumnya kurang kuat, akhirnya ya tutup mata, tutup telinga, monggo si penting ojo, si penting ojo si biasa deh PSK kurang kod jalan nek iso ojo. Waktu itu bargaining kita. Cuma Pak Mastur almarhum waktu itu beliau kan sudah almarhum. Ya nek iso mulai celeng-celeng lah, celeng-celeng, boleh omah sing nek coba alih provisi, musuh kecuk sate ini terus. Nah, jadi itu bagus. Proses berjalan waktu sampai 2016, ya, ada program dari Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa yang punya program bahwa Indonesia harus bebas prostitusi batasannya 2019. Jadi wali kota, kepala daerah di seluruh Indonesia yang daerahnya ada prostitusi, akhirnya banyak yang bergerak, termasuk Jakarta, Surabaya, termasuk Kediri. Yang ramai kan itu ya, di berita-berita di skala nasional. Nah, Jakarta hebat, Abu. Mungkin karena Ahok hebat, karena mungkin anggarannya ada, terus perencanaannya sudah matang. Jadi di saat itu dibongkar langsung dibangun, dan bisa langsung dibangun, bisa bermanfaat buat masyarakat kan gitu kan. Bu Risma konsepnya beda. Kalau di sana pembukaran situs Ahok, kita dibongkar terus dibangun tempat ruang terbuka hijau. Fisik lokalisasi dibongkar, dialihfungsikan, Bapak karya di situ. Kalau Bu Risma alih provisi, lebih ke manusianya, dari PSK ke usaha yang lain. Pembangunan SDM. Nah, wali kota kita niru Ahok, tapi kelihatannya tidak terencana dengan baik, anggarannya pun juga tidak siap. Sudah 2016 ya Pak itu Pak Abu. Oh Pak Abu, ya agak gitu. Kebetulan waktu itu saya ketua LPMK-nya. Oh iya. Ketua LPMK Kelurahan Semampir. Nah, ketua LPMK, dia apa kan ngemelok-melok? Ini gak masalah pribadi ini Pajar, Buci mergo Pajar di jabatan LPMK. Yang notabene LPMK itu harus melaksanakan fungsi LPMK itu membantu program-program pemerintah. Kan gitu kan? Lanjut. Ya, saya sempat benturan sama beliau. Ya, apa beda. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah clear lah. Kita bareng-bareng berjuang untuk kepentingan kota Kediri, kan gitu kan? Dulu waktu itu semua RT RW dikumpulkan di balai kelurahan Semampir. Toga Thomas dikumpulkan di kelurahan Semampir. Forkopinda dikumpulkan di kelurahan Semampir. Lokalisasi Semampir harus dibongkar.
mau dibangun tempat ruang terbuka itu 2016. Jika kita itu akhirnya terlaksana. sudah berubah, bangunan hilang, pohon-pohon sekarang sudah ada di sana. Pohon-pohon itu dikondisikan untuk menyambut ruang terbuka hijau kan. 2016. Seharusnya kalau memang waktu itu sudah ada rencana dan anggaran yang mencukupi, itu sudah bisa dibangun. Kenapa kok saya bilang itu? Pembongkaran 2016 berarti sebelum itu kan harus direncanakan. Ya. Kan gitu Pak, dilaksanakan 2017. Gak tutup waktunya 2018, baru 2019 COVID. Selesai terbangun. COVID kan 2019. Ya. Jadi kalau 2017, 2018 seharusnya bisa, walaupun mungkin cuma fondasi. Bahasanya gitu kan. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu belum. Artinya berarti harapannya ini tinggalin PR. Jadi ada PR besar yang dari warga masyarakat. Kita bisa bilang ke Panjenengan semua bahwa PR wali kota yang terpilih ini berat sekali. Ya kita berharap beliau berdua dikasih kesehatan, semua kegiatannya bisa lancar, dibantu sama teman-teman. Jadi jangan salah, LSM mungkin ormas, praktisi-praktisi yang mengkritisi mungkin suatu saat kebijakan itu kurang pas, itu bukan berarti tidak senang, Pak. Iya. Jangan tiru. Itu justru malah saya. Kan gitu. Pemerintah kita kok gak pas. Pasnya gini, ayo dimusyawarahkan. Kan gitu kan. Nah, jadi jangan salah. Kita mengkritisi, tapi kan kita hari ini kan belum dalam konteks mengkritisi wong dia belum tidak ada. Kan gitu kan. Ya, kita akan memberi masukan. Ibu, besok Bapak, besok saya dilantik PR sama yang pertama alun-alun. Kan gitu kan. Alun-alun, saya tidak akan mengurus saya secara pribadi dan lembaga LSM Jayabaya Nusantara Kediri tidak akan berpikir tentang sopo sing salah, sopo tidak ngurus saya. Warisan PR itu yang penting sama urusi. Saya menyelesaikan. Nah, memang butuh dibuka mana? Monggo silakan. Gimana baiknya? Si penting nanti dari kajian. Si penting itu bisa secepatnya digunakan oleh masyarakat bawah untuk rekreasi murah. Kan gitu kan? Itu. Yang kedua, ini Bu, eklokalisasi itu mau dibikin apa? Apa tetap mau bikin ruang terbuka hijau atau mungkin dibikin mall? Monggo terpenting satu pada prinsipnya. Ya namanya pembangunan itu harus ada kemanfaatan buat masyarakat sekitar. Jadi itu pertanyaan ya. Ini harus buat apa nih sih Bu untuk ekslokalisasi ke depannya gitu. Nah gitu kan. Kalau di situ ada pembangunan yang kira-kira bisa menampung masyarakat itu untuk menumbuh kembangkan ekonominya dan mereka dilibatkan di situ, Jos. Ya, bisa. Tapi kalau masyarakat di situ cuma cari dagelan itu, Pak. Ya, nanti kita kan gitu kan? Ya. Oke. Makanya saya kemarin beberapa podcast saya sampai 2 kali itu kan mengarahkan ke sana supaya menjadi PR. Kenapa? Saya juga saksi hidup sama dengan Mas Fajar. Ya, pelaku sejarah. Kami ini cuman kalau dia melihat dari sisi geonya atau pemerintahannya dari segi apa. Kalau saya melihat dari sisi humanisnya, sisi manusianya. Jadi orang itu tidak diberikan solusi. Pekerjaan kah atau apa seperti Bu Risma. Sehingga kan harus dimixkan ini. Main gusur aja gitu. Main gusur selesai sudah urusan. Tapi masyarakat sampai hari ini kan kemarin akhirnya keluhan muncul. Mungkin ada santunan juga di awal. Tapi kan tidak follow-up-nya tidak ada. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita boleh ngomong jujur ya, apa yang dilakukan oleh wali kota kemarin, Mas Abdu, proses menuju ke pembongkaran saja itu benar. Pelaksanaan. Menurut pendapat saya, di situ ada pelatihan, di situ ada bantuan sembako, di situ ada bantuan anggaran, tidak tahu nominalnya berapa. Tahapan itu dilakukan. Sosialisasi peringatan 1, 2, 3 sudah dilanjutkan. Prosedural nggak ada persoalan. Prosedural nggak ada persoalan. Permasalahannya kembali ke masyarakat, pengelolaan manusianya. Jadi itu masih berkendala. Hari ini kan makanya sampai hari ini menjadi PR. Jadi nek awakmu tak urupi apa jenenge servis motor, yo nek tuntunan sih. Kan gitu kan? Pasar nek awakmu tak urupi jahit, yo tuntunan sih gak mungkin Pak. Tinggal. Dulunya jadi ondolan, sorry. Terus dikon jahit, iso jahit Pak. Kan barang katok kan? Tapi terus selanjutnya kalau tidak ada pendampingan ya dagelan.
Akhirnya mesin jahitnya yang dijual. Oke. Sak wong-wonge, Pak. Sak wong-wonge akhirnya didol ya. Balik lagi ya. Jadi akhirnya kembali lagi gitu. Terus kedua, masalah Semampir hari ini kan pasca itu dicabutlah semua hak atas PBB mereka semua. Sehingga itu menjadi PR berat juga. Padahal masyarakat ini kita kumpulkan kemarin, kita podcast, mereka bersedia kok. Kalau emang harus menyewa. Hari ini coba, kemarin sudah saya minta masyarakat untuk membuat peta masing-masing rumahnya sendiri, supaya nanti kita ajukan kepada DPKA supaya dilakukan kajian appraisal berapa mereka sewa per meternya, sehingga itu kan kepastian hukum dia tinggal di situ. Kedua, potensi PAD kan nambah dari situ. Ya, kira itu ini kalau alun-alun monggo, ini kan ada buktinya. Alun-alun itu sudah dianggarkan setiap tahun untuk penyelesaiannya. Yang jadi persoalan dari ini karena ada konflik hukum ya, persoalan hukum di dalamnya sekarang sudah masuk dalam ranah banding atau kasasi, saya kurang tahu. Karena apa? Dari desa ini yang tadi bahasanya Mas Fajar itu kena walat, sehingga desa ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Kediri. Ini kan pilihannya cuma satu, dirata nih dhisik, makanya kembali nol. Nah, ini yang membuat salah siapa? Desainernya kah, kontraktornya kah, atau pimpinannya kah? Ya, itu kan kembali perusahaan ini pada ranah hukum. Ya. Ketika itu nanti, makanya kita bisa nggak wali kota nanti dari kajian hukum meminta minimal putusan eksekusi dulu. Jadi soal nanti ganti rugi banyak kita kumpulkanlah tokoh masyarakat, tokoh budaya, atau apapun, sing pasti piye. Membuat konsep ulang ya? Konsep ulang alun-alun. Oke, kalau memang harus diratakan, itu bagian dari dosa. Gak apa-apa kehilangan duit. Kehilangan duit gak apa-apa kalau memang pengadilan nanti memutuskan bahwa Pemkot harus mengganti bangunan itu. Ya, sudah. Kita ikhlas kok. Berapa 17 juta kok. Tapi diaudit dhisik dong, 17 miliar. Kita harus diaudit dulu dong. Iya dong. Jadi jangan langsung serta-merta ketika kegiatannya Mas Fajar, teman saya berdua kemarin yang menolak ketika seluruh orang Kediri minta itu dan dibayar bentang lain dan wah ngawur, bangunan harus ngeri. Patuh kalah arbitrase. Nah, kalau arbitrase seperti itu, kita berdua ya. Saya melawan. Akhirnya menang ternyata ada posisi hukum. Sehingga soal nanti diratakan pengadilan menyatakan Pemkot menang, itu kesalahan kontraktor, risiko orang bisnis. Ya, itu kalau menurut saya dari kajian hukum monggo bisa nggak di tengah jalan ini selama proses hukum ini Pemkot Kediri supaya ini tidak jadi nyelilip meripat ya, karena nanti banding nggak sanksi, kalau ada perlawanan lagi PK kan bisa panjang kan. Itu masa ngono terus sumpahnya lah. Nah, setelah ini kan kajian hukum. Iya. Tak tambahin Diskusi hukum. Ya, ini kan kamu sampai nutup tinggi. Alun-alun itu sajane umum, Pak. Oke. Ombo. Sakjane ombo. Ombo sampai nek ngene ruko apa jenenge? Do Plaza. Do Plaza. Mall iku. Lapan ngerti gak? Do Plaza ku dhisik apa? Lapangan tenis tuh, Mas. Itu ya. Lapangan tenis tata siki ae, Bro. Iku se terminal, Bro. Iku terminal bis. Kuwi kok iso dadi mall piye lakone iki? Sik tak sose. Iku sabar ae to wong awak dhewe iku terminal bis pindah saka jalan stasiun. Nah, itu Pak berarti aku. Aku lho, Mas. Ya, ngomong ini kok kaya kancaku kae pindah Ini sejarah ini Mas Fajar. Alun-alun dipindah nek Banaran. Nah, iki jamane caut disewa nih pertanyaannya kita pernah ngomong. Sewa nih kan ya wis entek 20 tahun. Kok iso dadi sertifikat iki piye bisa? Nah, itu kan dia lucu. Saya ingin dengan bangunan tanpa SHGB nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Lah sing Bangunan bangunan tinggi nih. Sing dole iku sing sak sertifikatnya itu. UFO. Lah UFO kuwi se pasar gula abang. Pasar gula apa? Iya. Tahun berapa itu Pak? Pak Fajar? Jadi makanya kan kita kembali. Iku yang ngene Pemkot. Deh, iku nek gerem gedhe alun-alun gak kudu mau dipindah nek pojokan pangene tengah alun-alun pagak gede, Pak. Baik, itu butuh revitalisasi. Ya, berarti dosa kita semua itu. Dia nonton demo waktu Bu Endang jelas gak ngerti, Pak. Iya, Mergo itu berdiri. aku yang nyalano sampean. Ada Anang yo gak ngerti, Pak. Anang kuwi wong nganju. Sing ngerti malah didik catur. Nek didik catur ya asli kailan kene. Kok yo meneng ae kuwi. Yo meneng ae. Wis mau dipindah. Kita takoni. Kan ngurusi mobil loh saya. Masalah orang sang ngrasani wong. Enggak, asing budi ini lah, Bro.
Gambarnya cuma ngono, Bro. Kudune kan yang ngono kan mau dua pindah iki marbis kuwi. Penting udah ngambakne area-area kiai. Kuwi nek dibalik wong. Kuwi paling dosa. Fokus. Lagi kuwi ya. Ya citone kuwi. Dadi analog itu masih bisa ditebak. Oke. Selama pemerintah ada niatan untuk menggugat itu ya. Lepas bimbang Ya, makanya itu. Oh iya, Ini kan sama ini ceritanya dengan adanya pagar laut. Sama itu bongkar ya. Dewi kata diomongin kaduan. Terus saya ngomong tentang hukumnya terkait masalah alun-alun, terkait masalah lahan alun-alun yang sekarang dipakai bol zaman ini Daud almarhum. Ya oke. Kemudian ini masa komunikasi akhir. Bahasanya kan ini kita kaji. Kalau lihat dari sejarah, kalau masalah tanah setahu saya itu kembali pada historinya kan. Kepemilikan itu lahir dari historinya. Diusut dulu, itu dulu mau bengkok-bengkok, kalau itu dulu aset pemerintahan masuk kelurahan mana, kok bisa? Kan setahu saya, sebuah bangunan berdiri itu PBG. Kalau sekarang kalau dulu YB. Nah, lahirnya dari YB kan dari status tanah dulu dong. Itu entah sifatnya SHGB, SHP atau apapun SHM kan. Ini berarti perlu ditelusurin ini. Alun-alun itu dulu sebenarnya pernah kita bahas di podcast kita. Pertanyaan saya nggak ngerasani wong liya, aku ngerasani wong iki. Dulu pernah podcast Iki nek ngerti sejarah kaya ngono, waktu mondasi mall ku kok nyaporan demo. Salah nih misalnya. Itu ya salahmu, Mas. Didimu. Lah iya. Didimu. Tapi kesel Mas. Enggak didimu. Sapa sing demo pengen. Jadi ada proses yang salah. Didimu stop Lirboyo ojo kontrol. Ate kono. Ya sik gantian. Kang Sose, mari ngono Kang Akhir, ayo. Terima kasih Mas atas waktu dan kesempatannya. Ini satu podcast yang luar biasa ini Mas Priyo, moderatornya luar biasa ini memberikan sebuah kajian-kajian timing waktu dalam rangka untuk mengupas tuntas membantu pemerintah. Ya, untuk kedepannya dan ini momentumnya luar biasa. Kalau saya mengatakan ini golden moment, di mana saat ini di masa transisi pemerintahan dan sebagaimana di prolog di awal disampaikan oleh Mas Priyo bahwa kita sudah mempunyai wali kota baru dan wakil wali kota baru yang tentunya yang clear. Ini luar biasa ini. Artinya ini harus kita support, seluruh elemen masyarakat Kota Kediri harus mensupport untuk pemerintahan Kota Kediri yang akan datang. Bahwa kepunggawaannya Mbak Vinanda dan Soe ini penting. Nah, kembali kepada konteks. Kalau saya melihat begini, kasus alun-alun ini tidak sama, lebih tepatnya hampir sama persis dengan kasusnya Brawijaya 1, jembatan Brawijaya dan rumah sakit Gandiran 2. Hampir sama persis itu kasusnya. Tetapi faktanya bahwa jembatan pada saatnya bisa dipergunakan, rumah sakit juga bisa diselesaikan. Artinya ini bisa menjadi sebuah jurisprudensi, bisa menjadi sebuah role model bahwa pemerintahan yang akan datang, Mbak Vinanda bisa untuk mempunyai kewenangan, bisa untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan dalam rangka untuk merevitalisasi tadi yang disampaikan tadi. Alun-alun bisa dilakukan. Artinya bahwa dalam konteks kajian hukumnya bahwa ini bisa untuk dilakukan. Itu poinnya. Yang kedua adalah saya sepakat tadi bahwa proses yang dari awal memang banyak sekali problematik ini menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintahan yang akan datang. Ada skala prioritas yang harus kemudian itu menjadi sebuah catatan untuk pemerintahan yang akan datang. 100 hari kita lihat Mbak Vinanda apa yang dilakukan. Saya sepakat kalau alun-alun ini menjadi sebuah prioritas. Kenapa? Karena alun-alun itu menjadi bahasanya apa ya? Nyawanya, ikonnya masyarakat Kota Kediri. Kalau tadi Mas Fajar sudah menjelaskan kronologis sejarahnya. Karena kalau alun-alun sampai saat ini mangkrak, ini akan menjadi sebuah tamparan untuk kemudian hari. Bagaimana mungkin tidak sekarang ada di jantung kota, sekarang alun-alun berubah menjadi hutan kota. Bahkan ada banyak beberapa youtuber, konten kreator yang itu menjadikan alun-alun itu menjadi sebuah candaan. Dan ini kan menjadi kritikan juga. Oleh karena itulah menurut saya alun-alun ini harus kemudian segera diselamatkan dan lakukan revitalisasi. Kembali ke pertanyaan saya tadi, ketika di tengah persoalan hukum terjadinya sengketa hukum antara kontraktor dengan pihak kontraktor dengan pihak pemerintah kota hari ini kan ruang hukum tersendiri. Tapi satu objek, itu objeknya di alun-alun itu. Bisa enggak dengan kewenangan diskresi yang melekat pada diri wali kota ini membuat kebijakan, oke lah, gue nek awak menang pengadilan, panggah tak bayar. Tapi kita bongkar kabeh.
tak ini kan Tak kabeh tanda. memohon kepada semacam kayak dulu seperti kayak kasus sengketa pekerja ya, antara ketika owner 1 dengan owner 2 berselisih sampai ke ranah ini, kepemilikan ini seperti terjadi di Sumo dulu dan juga di Sangrila. Ketika terjadi kevakuman atas alas hak ini, siapa yang lebih berat mengelola? Karena apa? Mahkamah Agung akhirnya menerbitkan bahwa dikelola oleh dititipkan pada pemerintah daerah. Minta fatwa ke Mahkamah Agung, jadi pemerintah daerah yang mengelola hotel tersebut sampai nanti ada kepemilikan yang disahkan berdasarkan hukum. Sehingga karyawan yang notabene ini sumber hidup mereka tidak termatikan akibat sengketa ini. Nah, ini bisa juga menjadi jurisprudensi ketika alun-alun masih dalam sengketa belum mendapatkan putusan yang inkrah, ya. Ini bisa tetap dilanjutkan dengan konsep yang baru, dengan anggaran yang baru, tapi tanpa mengesampingkan kewajiban yang timbul akibat putusan yang inkrah nanti. Itu kan otomatis itu prosedurnya seperti apa? Wali kota meminta kepada MA dengan persetujuan DPRD atau mengedepankan diskresinya sendiri. Saya boleh nambahkan? Monggo. Silakan. Ini kalau saya dari kacamata hukum. Oke. Nama saya Ari, Iya, Mas Ari. Sekretaris dari Nusantara. Siap, lanjut. Kembali tadi Mas Acot mengatakan bahwa pernah terjadi seperti di jembatan Brawijaya sama rumah sakit. di saat masih dalam proses dan sengketa hukum Bisa diteruskan, dilanjut karena adanya fatwa MA. Jurisprudensinya Gitu kan? Iya. Sama seperti nanti bisa terjadi juga nanti bisa di seperti di Iya, alun sengketa jalan silakan Iya, jalan. itu Kalau ada maksudnya. fatwa untuk mau diapakan Iya. yang penting ada dasar. Ya, ini berarti bisa Sebentar, disusun. sebentar Pak Toto. Tadi Mas Acon bicara, saya lanjuti terus sama Mas ya. Di saat terjadi sengketa jembatan Brawijaya sama rumah sakit, itu tetap dilanjutkan karena tidak merubah gambar desain. Desainnya dianggap tidak bermasalah Pak. Pertanyaan di alun-alun hari ini banyak pertanyaan karena gini. Karena ada cacat fisik. Ada bentang 20 meter ya tanpa pilar. Dan itu dari konstruksi juga Meragukan itu yang jadi pertanyaan buat saya. Oke lah kalau jembatan Brawijaya sama rumah sakit Gabiran 2 bisa dilanjutkan sambil menunggu keputusan hukum ingkrah, mungkin no problem karena dianggap desainnya tidak nyalai kan gitu kan. Mungkin terjadi permasalahan yang lain kan tidak tahu. Tapi ini yang jadi kendalanya dari masyarakat mempertanyakan, loh ini adalah bentang 20 meter kok tidak ada pilarnya, apa tidak berbahaya? Karena di atasnya itu dimanfaatkan. Safety-nya Kalau kecuali kalau di atasnya tidak dimanfaatkan untuk masyarakat, no problem Mbak. Tapi kalau atasnya dimanfaatkan oleh masyarakat dan ini tidak ada penyangga, tidak pilar, juga malah membebani masyarakat. Jadi pada prinsipnya itu kan bisa, pada prinsipnya. Tetapi apakah kemudian itu serta-merta dilakukan sebuah proses sebagaimana tadi disampaikan langsung dibongkar kemudian langsung dengan desain baru? Tentu tidak begitu konteksnya ya. Bahwa ada kajian-kajian untuk melakukan sebuah proses pendalaman, iya, saya sepakat. Karena pada dasarnya akan kembali pada dua hal. Yang pertama adalah kajian administrasi, yaitu menyangkut masalah terkait dengan ruang lingkupnya di dalamnya. Dan yang kedua adalah kajian secara yuridis. Di dalam konteks ini ada konteks pidananya. Nah, apakah kemudian di dalam prosesnya nanti menunggu dulu sampai ini final, atau karena diskresinya dan juga kemungkinan ada fatwa-fatwa kemudian pemerintah Kota Kediri membuat terobosan-terobosan, bisa jadi itu dilakukan. Karena kalau ini menunggu sampai proses ini final sampai kapan? Pada akhirnya yang akan diduga adalah masyarakat Kota Kediri. Ini menjadi catatan penting. Artinya apa? Bahwa dalam konteks ini ada terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri di dalam rangka untuk menyelamatkan alun-alun dalam waktu yang sangat singkat. Itu menjadi prinsipnya. Adapun kemudian harus melakukan sebuah permintaan fatwa, harus ada kajian yang sedemikian rupa, solusinya seperti apa, kita serahkan pada yang ahlinya. Tetapi yang setidaknya kita tidak mencari contoh perbandingan di peristiwa yang sama, tetapi kita hanya mencari contoh perbandingan yang ada di kota kita sendiri. Bahwa itu pernah terjadi. Jembatan Brawijaya, rumah sakit, tidak Gabiran juga, iya kan? Ya, tidak menunggu, tapi bisa dilakukan. Baik pidana maupun pidana.
Iya, jadi gini, kalau saya melihatnya begini Mas, kita lihat konteksnya dulu. Yuk. Kalau saya udah di lapangan, Ya. saya orang juga kontraktor. Jadi awal mula permasalahan itu selain yang Berdubel jabatan. Oh iya. Makanya nemu. saya 20 tahun di kontraktor Mas, jadi saya tahu betul itu. Ya. Kondisi dari teman-teman PU juga tahu. Ya. Pada dasarnya itu sebenarnya yang paling pertama adalah hak dan kewajiban antara PT dan pemerintahan. Pertama itu. Yang kedua ketika didalami, didapati di lapangan, ternyata hasil dari pelaksana itu dirasa tidak sesuai Jawaban prestasi ya, cacat dalam konstruksi. Karena yang jadi bilang 20 meter tadi melengkung Mas. Iya. Itu betul ya. Ada Itu betul, crack-nya. saya melihat sendiri. Ada crack, ada patah, benar itu terjadi. Nah itu sudah dilakukan somasi 1, somasi 2, somasi itu. Benak mau tak bayar. Sama PU, Iya, ternyata tidak dilakukan itu. sama pelaksanaan. Nah, kalau Allah cuma tidak ada hak dan kewajiban itu muncul ketika tidak terrealisasinya antara gambar dan hasil di lapangan. Tidak sesuai. Karena dari pemerintah sendiri merasakan itu merasakan ini bahaya. Karena yang ngisor enek uang sak munake ning dhuwur enek tanaman Mas. Bar didek dikei lemah. Iya. Dikei tanaman pernah. Baru beganan. Nah, Selesai. sangat berbahaya. Nah, ini jadi berbahaya. Terkait dengan boleh tidak dibuka dan sebagainya. Dulu kita pernah membahas podcast. Ya. Mas Fajar udah bener. Ya. Dulu awalnya sampai ke UFO alun-alun. Ini udah pernah kita bahas Mas. Ya. Kita lihat. Tapi bagaimana dengan yang Plaza Doi? Dimbrok nih ayo. Sampai di mana? Masjid Agung. Alun-alun itu dulu. Ya, Nah, itu sebenarnya. Berarti dari kajian hukum, Ya. dari pikiran normal. Pak Mas saya setuju. Ya, dari Pak Mas normal saya hukum. Dari MA dulu. Itu kan yang kedua nanti. Ada Ya. skala prioritas pertama yang ada dulu alun-alun. Berarti prioritas kedua sebagai sosial kontrol seperti kita bisa mendorong pemerintah untuk melakukan gugatan pada dan alun-alun itu. Ya, Supaya kalau saya gini, kalau saya garis bawahi sampaikan Mas Personal, saat ini gengsi sulit. nek wani. Nek pemerintah kota Kediri terus Kalau ngobrol iya. bareng-bareng karo pelaksana Sowan pelaksana presiden pertama, ngomongnya kan gitu. ngobrol karo dewan dijak satu meja iki Bareng-bareng. bareng-bareng dibangun sik lah. Iki prioritas. Nah, iki prioritas mergo iki raine kota Kediri. Jadi benar. nek iki bangun berarti raine dewan ya rusak. Kan gitu kan? Kira-kira. Bukan ya dulu kan, dewan kan cuma dari kota Kediri kan, nggak mungkin dari kabupaten ya. Makanya. Nah, berarti raimu ya rusak. Nih, Ya. kita bangun kan gitu kan. Iki dibangun sih. Terkait permasalahan hukum seperti disampaikan tadi mungkin gak Nomor dua. sepeke gak bener, direbuk lah. Ya. Sing penting ojo mangan duit rakyat akeh. Kan gitu dah. Duitnya nih. Perlu gini, wali kota yang baru mungkin masyarakat kota Kediri karena ini ada kesalahan. Ya gue sapa salah sing garap. Urusannya petugas urusannya PHP. penegak hukum lah. Ya, PHP. Masyarakat kota Kediri urunan Nah. ya, sarusan iki bangun iki. Iku kan kalau apik, Pak. Gotong royonge masuk kan? Ya. Kalau masyarakat Indonesia kan. Ada kemarin anggaran yang disediakan untuk alun-alun yang terus menjadi juga simpang. bahas kandelen iki. Oh, nah, ada satu titik nilainya untuk space pembayaran alun-alun itu disediakan. Sudah ada penganggaran. Tinggal bayar. Tiba kan ini kan memang membayar kan nggak semudah itu, harus menunggu putusan. Soalnya nek ngomong sing salah sing bener pesuwi sing Gini. dari Mas Akson itu bener. Ini sebentar mengenai sampean harapannya sudah diungkapkan semua. Kemudian dari hukum seperti apa, kemudian konstruksi segala macam, Mas Pio sudah bilang apa namanya anggaran sudah ada. Sakjane iki lek dirames Gampang. iki wis Iya. Iya, nah, oke. Ini tetap harus dikawal dan tidak akan mungkin selesai dalam pembahasan podcast kita satu hari ini. Jadi yang episode kedua. Nah, sampean lek wis kadung mulai kudu wajib suatu saat diundang langsung teko. Sakjane aku diundang iki. Nah, itu loh. Jadi saya gak teko ya. Itu aku gak runggone. Jadi kafe, Pak. Oke. Undangan nek kafe aku wedi. Baik. Soalnya ben ora suwi-suwi karena ini Undangan nek kafe. ini poinnya sudah Kulo penyanyi didapatkan. beda gila. Poinnya sebenarnya sebagai senior dalam pergerakan di Kediri, praktisi hukum, Mas Anu juga akhir juga sudah dari hukum juga, Mas Priyo meramesi amonnya masih enak anggarani lah. Berarti kan tinggal niat baik. Ya kan? Goalnya Goalnya seperti apa? Kita kawal bersama-sama, kita istilahnya dorong Mbak Wali dan Gus Kawim untuk segera membereskan Mengurai itu. PM Mengurai. Oke kan? Sebenarnya LSM Jokowi sudah punya rencana, Punya konsep. punya konsep. Kita mau bikin surat, kalau beliau berdua sudah dilantik, kita Ya. mau audiensi. Boleh, tapi apa itu sama Kita mau menjadwalkan. ngobrol, ini konsep kita untuk kota Kediri. Boleh, wes ini Mas Terkait Suri. Catatan, Mas Mas terkait sedikit aja. organisasi. Kemudian, boleh sih ya. Ya, catatan. Dari hal yang kita sampaikan ini ada satu hal yang perlu kita juga perhatikan.
kalau bicara dalam konteks dinamika kasus perdatanya kan sudah jalan. Oke. Mas Pria itu menjadi sebuah motoring ketika beliau itu teriak-teriak soal masalah ini Pemkot dalam rangka menyelamatkan harkat martabatnya, udah nggak usah bayar kan gitu kira-kira. Ya, Ajukan ke Selamatkan pengadilan. APBD. Biasa ini Mas Pria itu betul. Nah, saya satu arah itu dalam pengertian saya pendapat dengan Mas Pria. Oke. Tetapi ada satu hal yang harus kita cermati adalah kaitannya dengan aspek pidananya. Ya. Sampai sekarang ini kan belum tersentuh ya siapa pelakunya dan sebagainya. Itu kan jawabannya udah siap. Ya. Kenapa? Prinsipnya di dalam konteks ini kalau kita bicara tindak pidana korupsi kan harus ada actual loss. Jadi kerugian nyata, Ya. bukan potensial loss. Oke. Nah, sedangkan kita lihat bahwa di kasus alun-alun ini sudah ada actual loss kalau menurut saya. Sehingga ya kita dorong APH untuk juga terus masuk. Kenapa? Karena dengan dorongan itu mampu untuk segera mungkin memastikan bahwa alun-alun ini segera mendapatkan satu sentuhan hukum sehingga endingnya ada kepastian hukum. Oke. Itu yang kita Bisa diajukan ke pidana. 1 menit, ayo. Monggo. Ya kalau melihat dari alun-alun tadi, saya terus dari di Semamber tadi ya. Ya. Kalau saya dari Forum Kader Bela Negara, Ya. jadi banyak yang kita manfaatkan waktu Ya. terkait dengan pelatihan-pelatihan. Jadi secara lembaga, secara pribadi pun banyak orang-orang dari FKPN itu siap untuk memberikan pelatihan secara gratis. Saya gratis ya. Pelatihan apapun mau pelatihan recruitment dan selama itu kami Dilibatkan. dilibatkan. Oke, baik. Saya kira banyak orang di situ Mas ya. Oke. Nanti jangan lupa FKPN kediri siap untuk Ya, berarti nanti tinggal kita Kalau ini siap demo ini. Lu boleh. Saya siap, enggak orang. Ini siap siap. Penambahan aspirasi masyarakat tidak mesti harus demo. Ini kan difasilitasi untuk demo sudah. Ini kan penyampaian aspirasi masyarakat. Kan yang kita kembalikan. Ya kan Sesuai makanya Mbak Penanda sama Gus Koin di lantai kita coba. bukan demo wali kota, demo dewane. Demo dewan seneng aku. Lah iso, lah demo wali kota loro. Tapi malah dikai masukan. Lah iya kan dengan demo Bu, kita di dewan. Pak hati-hati karo dewan. Ada orang beliau. Sampean itu kalah senior. Iku pinter-pinter dewan iku. Kayak Wes Kang, 1 menit silahkan closing. Gimana? Ya alhamdulillah lah, ini kan dua persoalan Yang besar. yang PR Warisan. dari mulai teks lokalisasi tadi butuh kepastian arti kapak nih. Terus menungsone kok kapak nih neng kan dua poinnya menjadi Ya. PR-nya Mbak Wali Kota ke depan. Alun-alun pandangan-pandangan dua teman-teman praktisi hukum LSM ini kan mudah-mudahan menjadi satu pijakan juga, menjadi satu poin beliau untuk berani melakukan akselerasi kebijakan. Karena apa? Setahu saya di dalam aturan hukum, undang-undang apapun, seorang kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat itu memiliki hak diskresi mengesampingkan aturan apapun yang bersifat force major atau kegentingan. Masuk itu. Jadi ini dua masukan, kita tunggu political will-nya dalam 100 hari ke depan, minimal statement saja. Saya siap membangun alun-alun atau saya siap menghentikan alun-alun. Masyarakat menunggu itu. Soal eksekusinya, saya yakin semua birokrat nggak hanya pinter, bukan saya mencuri ya, pinter untuk mengakali. Ya saya menduga loh ya. Menduga. Tapi juga saya yakin mereka punya nurani. Nah, ini dia. Bisa menempatkan anggaran. Saya pribadi, atas nama Saroja, kalau mengatakan alun-alun itu nggak ada anggarannya, silahkan gantung diri itu semua pejabat yang duduk di sana. Oke. Ya, satu. Terus kalau kita bicara pada konstruksi, kenapa persoalan ini muncul seperti actual loss tadi yang disebutkan Ahmad? Nggak mungkin terpenuhi ketika kita bicara konstruksinya. Karena memang belum 1 rupiah pun pemerintah Kota Kediri membayar pada kontraktor itu. Tetapi potensialnya memang ada dari besaran teknisnya atau besteknya. Dari itu pasti akan melalui audit forensik nanti akan menemukan. Terus yang paling penting, di dalam perkara alun-alun ini jangan bicara sepotong. Bicaranya mesti utuh. Karena apa? Ketika proyek itu lahir, pasti ada grand desainnya. Ada desainnya dengan anggaran juga yang menggunakan APBD melalui DED. Berapa kali DED itu digunakan? Karena informasi, jadi penegak hukum itu masuk tanahnya ke sana. Saya bicara itu karena saya salah satu inisiator dumasnya kasus ini. Jadi kita nggak mencari kerugian di dalam konstruksinya. Kita mencari kenapa kontraktor sampai melakukan hal ini.
sudah menjadi rahasia umum di negeri ini. Untuk garapan 1.000 sunat berapa persen itu ya? dadi fisik 50.000 wis apik ya dah. Sing 50 ngawur 10 muncul 10 biasanya Kebukaan nih gitu. mungkin sehingga aku nggak diduga saya nggak menyalahkan kontraktornya kan bahasa mungkin itu kan bisa pengalaman Jangan-jangan ya. iya sama sehingga Jangan-jangan ini butuh keberanian butuh ketegasan, butuh nyali juga. Karena apa? Wali kota adalah jabatan politis. Sehingga kebijakan apapun akan ada dua aspek yang harus dihadapi. Aspek politik dan aspek humanistiknya. Humanistik aspek kemanusiaannya. Didukung sak kuwate kaya apa karo masyarakat nek politik kalah panggah sehingga ini PR 2. Ya nanti kita lanjut seksi 2. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf, kasih. saya nggak maksud menggurui. Kita belajar bareng-bareng. Pokoknya ini penting siap demo. Aku pada tak undang. Nek gak siap demo ya orang usah ning podcast lah. Ya. Oke, matur nuwun. Ya. Kang Fajar, Kang Mas Akir, Mas Akson, Kang Rio. Jadi matur nuwun. saya pikir diskusi yang produktif, Amin. yang konstruktif. Semoga istilahnya dukungan dan istilah keluhan yang disampaikan hari ini didengarkan oleh Mbak Wali dan Dr. Akson ke depannya supaya agar istilahnya harapannya ini bisa diwadai dengan baik. Amin. Saya pikir begitu. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih channel Mata Saroja. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat.